Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yes. Oke. Terima kasih adik-adik, kalian sudah menghadiri kelasnya Bapak pada saat ini. Bapak lihat adik-adik sekalian dengan sehat, terus penuh bahagia. Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Ada yang sedih? Tidak. Ada yang sementara sakit kah? Tidak. Berarti sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Namun siapa yang berani memimpin doa ke depan? Ayo, siapa? Bapak tidak tunjuk. Saya Pak Guru. Ayo, Tasya silahkan pimpin doa. Teman-teman lainnya sikap berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tasya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Namun sebelum itu, adik-adik pernah tidak membantu ibunya menjemur pakaian di rumah? Kira-kira pas dijemur baju itu pagi itu kapan itu baju itu kering? Sore. Siang kalau panas sudah kering Bapak. Oh iya. Biasa kalau tidak ada matahari tidak kering. Kalau tidak ada matahari tidak kering. Basah sampai besok. Oh, iya. Musim hujan tidak kering juga. Oh iya. Nah, dari kegiatannya adik-adik membantu ibu menjemur pakaian, adik-adik bisa simpulkan tidak? Kira-kira apa yang terjadi dari pakaian yang basah itu? Kenapa pakaian basah itu bisa menjadi kering? Tidak karena matahari. Tidak ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, kenapa? Akhirnya menetes air yang pakaian itu kan basah dulu. Iya. Menetes dia. Oh iya, karena dia menetes, terus lama-lama akan berkurang dan kering. Ada lagi yang lain, pendapat yang lain mungkin dari bagian sini ada? Karena panas matahari, jadi dia kering. Oh, karena panas matahari. Benar ya, karena panas matahari, baju yang tadinya itu basah jadi kering. Kelompok sini ada pendapat atau belum tahu? Belum tahu. Belum tahu ya. Ayo, mari kita belajar sama-sama tentang siklus air ini. Yeay. Oke, sebelum itu ada juga suatu kasus. Siapa yang pernah melihat titik-titik air di jendela begitu setelah hujan? Pernah? Kira-kira apa itu yang terjadi? Misalnya proses apa yang terjadi sehingga titik-titik air itu muncul dari jendela? Tidak tahu. Tidak tahu? Karena apa? Saya bilang mengembun, Bapak. Mengembun. Ya. Mari kita belajar sama-sama tentang apa itu mengembun, apa itu menguap, dan kegiatan-kegiatan dari menjemur pakaian, titik-titik air dari jendela itu kita akan bersama-sama belajar bersama dalam pembelajaran Siklus air. Kita akan belajar tentang siklus air. Oke. Sebelum itu kita ice breaking dulu untuk membangun motivasi belajar kita agar kita fokus. Bapak ada ice breaking namanya tepuk fokus. Jadi ketika Bapak memberikan aba-aba, tepuk fokus. Anak-anak sekalian bilang tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Begitu. Jadi tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Jadi fokus. Adik-adik sekalian harus fokus untuk menerima pembelajaran yang Bapak akan berikan pada hari ini. Siap adik-adik? Siap. Oke. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Fokus. Sudah kan fokus semua? Nah, sekarang keluarkan alat tulisnya adik-adik masing-masing. Buku, pulpen, pensilnya dikeluarkan. Ada ini.
Pak Guru, saya tidak bawa pulpen. Ya, kenapa tidak bawa pulpen? Saya punya. Oh iya, ada teman ya punya. Oke, Tidak pinjam. nanti lain kali bawa ya, harus Bapak. lengkap. Harus siap kita menerima pembelajaran, jadi harus siap juga dari bukunya, dari pulpennya, dari pensilnya juga harus dibawa semua. Malas deh. Ya, jangan malas-malas, harus semangat menerima pembelajaran dari Bapak Guru. Siap. Tidak, Bapak. Oke. Bapak akan tampilkan PPT yang sudah Bapak buat, itu tentang materi siklus air. Yeay. Yeay. Nah, anak-anak sekalian perhatikan ke depan. Di sini ada slide PPT dengan judul tujuan pembelajaran. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis tahapan siklus air melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengaitkan fenomena sehari-hari, yaitu pakaian kering, kemudian titik air di jendela, dengan konsep siklus air. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memecahkan masalah terkait dampak gangguan siklus air melalui solusi kreatif. Tadi kan sebelum kita memulaikan pembelajaran, Bapak sudah berikan pertanyaan, kenapa air yang dipakai air pakaian yang basah itu bisa berkurang, kenapa pakaian yang basah itu bisa kering, dan kenapa itu ada titik-titik air di jendela setelah terjadinya hujan atau di saat pagi hari. Jadi mari kita bersama-sama belajar dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, apa itu siklus air? Boleh satu orang bacakan? Saya Pak Guru. Apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Oke. Sudah, Pak Guru? Sudah, terima kasih Anggita. Selanjutnya di sampingnya Anggita, Via tadi Bapak lihat angkat tangan, silakan baca. Jadi siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air, kemudian evaporasi atau penguapan air, kemudian kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau turunnya hujan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Via dan Anggita yang sudah berani membacakan slide pertamanya. Terus nah sebelumnya dari bacaan ini, apa yang anak-anak bisa pahami dari bacaan 2 paragraf ini? Tentang apa itu siklus air. Kita akan menumbuhkan pemahaman awal anak-anak sekalian yang ada di sini. Air itu Pak Guru, kalau sudah jatuh dia naik lagi berarti? Kalau sudah jatuh, dia naik kembali. Iya, karena siklus air itu adalah proses perputaran air dari tahapan ini, koleksi, yaitu pengumpulan air, kemudian ada evaporasi, penguapan air, ada kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi, turunnya hujan. Jadi setelah hujan turun, itu air itu akan kembali terserap di tanah, kemudian air yang di bumi itu kembali mengalami proses penguapan, jadi akan kembali membentuk awan, kemudian terjadi proses kondensasi dan terjadilah hujan. Jadi begitu terus seterusnya, seperti itu. Oke, terima kasih Anggita untuk pertanyaannya. Sama Bapak. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, mungkin selanjutnya pasti ada pertanyaan. Oke. Nah, ini adalah gambar siklus air. Seperti yang dijelaskan tadi, nah ini ada yang pertama itu koleksi. Nah, koleksi itu dia air itu berkumpul. Air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Kemudian ada juga transpirasi. Transpirasi itu apa? Penguapan air ke udara dan tumbuhan.
Nah, selain penguapan yang terjadi pada tumbuhan, ada juga penguapan evaporasi. Itu apa? Coba baca bersama. Penguapan air karena matahari. Oke, benar ya. Kemudian setelah terjadi evaporasi, terus awan uap-uap air itu berkumpul membentuk awan yang dinamakan Kondensasi. yaitu Uap air menjadi titik air dan awan. oke. Selanjutnya habis kondensasi terbentuklah hujan atau yang disebut dengan Presipitasasi. yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Oke. Semua sudah pernah melihat hujan kan? Itu fenomena alam yang sering terjadi. Saat-saat ini musim hujan juga. Iya Pak Guru. Tadi hujan Pak Guru. Tadi pagi kehujanan. Iya Pak Guru. Basah tidak ke sekolah tadi? Kasihan sekali. Apa yang kalian rasakan? Dingin. Dingin. Terus apa lagi? Basah. Tidak enak, lengket. Iya ya, kalau kita kebasahan pasti kita tidak nyaman, kita dingin, bajunya kita basah. Becek juga jalan. Iya betul ya, yang kalian rasakan, yang kalian katakan itu benar. Terus kita lanjut pada slide berikutnya. Tadi kita sudah langsung belajar tentang apa itu koleksi, kemudian transpirasi, evaporasi, dan kondensasi, dan presipitasi. Nah, sampai di sini ada yang menanggapi atau ada yang bertanya? Ya, silakan Arif. Ya Pak, itu bagian evaporasi, penguapan airnya dia dari mana Pak? Evaporasi itu penguapan air dari berbagai sumber air di permukaan. Bisa dari sungai, danau, kemudian waduk. Itu dari proses penguapan yang terjadi oleh cahaya bantuan panas matahari. Begitu. Jadi uap dari lautan itu terjadi proses evaporasi seperti itu. Matahari dia Pak. Iya. Iya. Begitu kan juga Pak kalau yang transpirasi dari matahari juga. Iya, kalau dari transpirasi ini dia juga dari proses penguapan dari tumbuhan dengan bantuan matahari gitu, panas matahari. Jadi air dari tumbuhan itu biasa ada air di dedaunan tumbuhan itu atau dari bagian dari tumbuhan itu dia menguap, kemudian melalui bagian dari tumbuhan itu yang kita namakan dengan stomata. Kalau kita lihat di slide ini, slide berikutnya ada dijelaskan tentang Presipitasi. iya ini. Nah, ini transpirasi. Siapa yang bisa baca? Siapa yang ya, silakan Alif bacakan. Transpirasi dalam kurung penguapan merupakan proses pelepasan uap air ke udara dari tumbuhan ke atmosfer. Tumbuhan mendapat air dari dalam tanah, kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuhnya. Di daun, air tersebut menguap melalui organ bernama stomata. Iya, stomata itu bagian dari tumbuhan. Jadi stomata ini yang membantu proses penguapan dari tumbuhan ini juga air dalam tumbuhan ini. Gitu. Menggunakan bantuan dari panas matahari juga. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, silakan. Pak, stomata itu di bagian mana dia? Stomata di bagian mana? Kita boleh searching bersama. Oke, Bapak buka Google ya di sini ya, supaya kita saling belajar. Bapak juga belum terlalu paham tentang stomata ini, jadi kita cari tahu bersama. Oke. Iya Pak, saya penasaran juga Pak. Oke, karena kalian penasaran, kita searching. Ternyata ada Atau kayak apa?
supaya kita bisa lihat. Oh, kayak kuman. Pada daun. Di Dalam daun. Iya, pokoknya stomata itu dia ada di bagian daun pada tumbuhan. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Seperti mata kan? Iya, seperti itu. Stomata. Begitu hari. Itu kayak mulutnya. Iya Pak. Tapi kalau di daun tidak terlalu kelihatan ya Pak. Iya, Itu harus pakai yang besar-besar kaca itu. Pakai mata. iya, mungkin ada suatu alat kayak mikroskop. Nah, itu kita bisa lihat kalau menggunakan itu atau pakai loop juga bisa. Oke, sudah paham stomata yang mana? Siklus air. Oke. Oke, ini ada beberapa tahapan. Tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang apa itu koleksi, kemudian transpirasi, kemudian evaporasi, kemudian kondensasi, dan precipitasi. Oke. Kemudian manfaat siklus air. Ada beberapa manfaat siklus air di sini. Ada yang bisa sebutkan? Ada 3. 3. Ya Bapak. Ya, silakan Tasya. Manfaatnya yang pertama menjaga ketersediaan air di bumi, yang kedua mengisi sumber air tanah, yang ketiga menjaga ekosistem Bapak. Oke, benar ya. Kira-kira kalau tidak ada air, apa yang akan adik-adik rasakan? Mati. Haus, Haus, tidak bisa minum. Bisa mandi. Nyaman tidak mandi sehari? Tidak kan? Dia tidak mandi tadi pas ke sekolah. Ya, jadi intinya air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi kita harus mampu menghemat air kan? Kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Oke. Kita harus menghemat supaya ketersediaan air di bumi itu cukup untuk kita dan generasi kita ke depannya. Oke, selanjutnya Bapak ada tugas LKPD. Bapak membuat kelompok dari anak-anak sekalian. Di sini kalian ada 9 orang, jadi Bapak akan membagi kalian ke 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Bapak boleh kelompoknya kayak begini? Ya. Oke, boleh, karena ini cukup 3. Yang ini 3 dan ini 3. Jadi kalian 3 orang satu kelompok. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini lucu. Ada lampu-lampunya. Ya. Ini warna biru, warna kesukaan. Ini ada 2. Ya, kita kerjakan LKPD-nya. Jawabnya di belakang Bapak. Jawabnya boleh di depan sini. Yang belakang ini untuk nomor ini bagian terakhir. Oh, bagian C. Dia tidak membaca Bapak. Kita menggambar. Bapak bagaimana ini? Gimana? Nomor Oke, dengarkan ya, Bapak jelaskan. bagian C menggambar. Iya, kamu tidak. Jadi, anak-anak, dengar dulu sini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Diam ya, Bapak akan jelaskan bagaimana mekanisme pengerjaan LKPD hari ini. Jadi di sini ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada 2 langkah yang harus adik-adik kerjakan atau 2 perintah. Di sini yang pertama, adik-adik sekalian akan melakukan eksperimen sederhana. Melakukan eksperimen sederhana, di situ ada petunjuknya. Ya, ada Jelas tertera di sana. Kemudian setelah melakukan eksperimen, adik-adik sekalian akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini seputar apa yang teman-teman amati, ya. Terus bagian selanjutnya, bagian kreasi kelompok, itu disuruh gambarkan alur siklus air versinya adik-adik sekalian dan buat cerita singkat bagaimana proses hujan itu terjadi. Dikerjakan di balik sini.
Itu menggambar itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ya, sebelumnya kemarin Bapak sudah arahkan adik-adik sekalian untuk membawa alat eksperimennya. Ada. Gelasnya sudah dibawa? Sudah. Ya, tutup gelasnya sudah dibawa kan? Sudah. Ya, silakan keluarkan. Ih, tidak bawa Dora. Ih, kamu tidak bawa. Bapak Dora tidak bawa. Oke. Jelek gelasnya dorong Bapak. Ya, Jelek. nggak apa-apa. Harus menghargai. Jadi di sini kita harus menghargai ya. Kita harus saling kerjasama. Jadi teman-teman ini 3 orang kerjasama. Tidak boleh sendiri-sendiri kerjanya. Ini juga harus kerjasama ya. Ya. Di sini dekat. Kalau ada yang tidak dipahami nanti ditanyakan ya. Iya Bapak. Tidak mati. Bapak ini bikin apa gelasnya? Sabar nanti. Ini sudah disediakan airnya, tenang. Oh, pakai ininya. Kenapa kau bawa ininya? Ini tutupnya saja Itu nak. mama aku suruh bawa. Oh, ini aku suruh nanti hilang. Ya ini air panasnya ya panas. Awas Bapak, hati-hati. Ya. Oke. Oke, ini air. Di sini ini panas. Panas, jadi hati-hati ya. Sambil itu uap-uapnya. Panas, iya. Uap-uap. Kayak dia sama aku baru rebus air di rumah. Iya, benar. Ini sangat panas, jadi hati-hati kalau mengerjakan eksperimen ini ya. Harus awas, jangan disentuh, panas. Iya. Iya, setengah saja nanti. Kenapa diisi gelasnya hanya setengah airnya saja? Supaya adik-adik bisa mengamati apa yang terjadi di pinggir gelas tersebut. Nomor 2 Jadi, disuruh dibilang tutup gelas. iya. Kita tutup. Iya, tutup. Kerjakan sesuai dengan arahan di LKPD itu. Ada anunya, ada air-airnya. Itu Ada, silakan diamati secara seksama ya apa yang terjadi. Harus kerjasama di bagian ini. Kalian harus diskusi. jadi ngapain? Ada asal Bapak. Air dia. Air tidak jadi tidak Mana pulpen saya pulpen ini. Siapa mau menulis ini? Siapa mau menulis? Siapa nggak lihat? Saya menulis. Ayo bagi tugas siapa yang menulis, siapa yang akan mempresentasikan sebentar iya. Nanti setelah mengerjakan ini, nomor 1 dulu ya, akan presentasi. Sudah, kami nomor sudah. Bikin kaget ini terus. Ini juga. Oh, semua dikerja. Ya. Tikus air dan air bersih. Bapak ini satu. Ya, kenapa? Ini juga Satu dulu itu nomor 1 dia tuh nomor Bapak tidak ada. 1B. Bapak ini langsung digambar Bapak. Ini dulu kerja. Jangan dulu digambar. Untuk presentasi nomor 1 ini dulu 1B-nya, baru nanti yang bagian C. Oke. Kelompok sini sudah? Oh ya, kerjakan. Iya, masih maksudnya. Dan dari bagian Iya tidak mau. Kenapa Ada yang nggak paham? Ya, kerjakan
sesuai dengan yang diamati ya. Apa yang terjadi? Kalau nggak diambil dia udah dari. Jadi ada yang udah pasti. Ya, sudah? Tunggu, satu kelompok lagi belum? Orang sebelum. Tadi sebentar. Ini dulu. Apa itu? Proses pengembangan. Mengapa muncul titik-titik air di tutup gelas atau di kaca jendela saat pagi hari? Karena terjadi proses penguapan. Mengapa muncul? Ini pengembunan karena air naik. Sudah, kami juga sudah. Ya? Sabar. Kalau sudah, tunggu temannya. Ada satu kelompok lagi yang belum kelar, ya. Sabar. Sudah? Tunggu temannya. Oke. Sudah? Oke, anak-anak sekarang perhatikan ke depan. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya adik-adik sekalian ya. Di sini Bapak sediakan bintang. Iya. Jadi nanti kelompok yang berani mempresentasikan jawaban hasil diskusinya akan diberi bintang. Nah, bintang ini akan kalian tempel sendiri ke papan tulis, ya. Oke. Siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok yang mana ini? Kelompok 1, 2, atau 3? Dibagi-bagi nomor bisa orang Bapak. Ya? Semua. Kan ini kelompok toh, jadi Soalnya nomor satu kelompok saja. Nomor 2 tuh semua langsung jawab semua, Pak. langsung jawab semua. Ya? Oke, karena yang selesai duluan tadi kelompok di tengah ini, ya silahkan presentasikan pertama. Ayo maju semuanya. Ayo semuanya, 3 orang maju supaya bisa melatih rasa percaya dirinya adik-adik sekalian. Ayo. Ini kan ada 3 nomor ya? Ada berapa nomor itu? 3. Nah, kebetulan ada 3 orang di sini, jadi masing-masing temannya ini harus mengambil bagian dalam menjawab 3 nomor ini. Ayo, silakan bagi tugas siapa nomor 1, 2, dan 3. Silakan. Baik, kami akan membacakan hasil jawaban yang kami dapat dari ketiga nomor tersebut. Nomor pertama, pertanyaan pertama, proses penguapan. Saat air di gelas atau di baju basah terkena panas, ia berubah menjadi uap air yang tidak terlihat. Dalam sains, proses ini disebut evaporasi. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika matahari tidak bersinar sama sekali terhadap siklus ini? Jawaban kelompok 2 dari kelompok 2 yang kami dapat adalah tidak ada penguapan air. Tidak ada penguapan air yang terjadi. Tidak ada penguapan air yang terjadi. Oke. Lalu nomor 2, silakan. Saya nomor 2. Nomor 2, proses pengembunan. Mengapa muncul titik-titik air di tutup gelas atau di kaca jendela saat pagi hari? Karena terjadi pengembunan, mengembun. Mengembun Pak jawabannya orang. Iya. Selanjutnya nomor 3 nanti kita akan diskusi bersama ya. Sama tidak jawabannya teman-teman sekalian? Nomor 3. Hubungan sebab akibat. Jika hutan bandang ditebang dan polusi udara meningkat, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan siklus air dan ketersediaan air bersih kita? Jawabannya kali Bapak, jumlah air bersih akan berkurang. Jumlah air bersih akan berkurang. Oke.
Sudah Pak. Nah, jawaban nomor 1 dari kelompok pertama ini dia menjawab tidak terjadi proses penguapan. Setuju tidak? Setuju. Jawaban kami juga sama. Oke, setuju. Jadi semuanya jawabannya seperti itu ya? Iya. Oke. Proses penguapan saat air di gelas atau di baju basah terkena panas, ia berubah menjadi uap air yang tidak terlihat. Dalam sains, proses ini disebut evaporasi. Kami ada teman jawabannya. Iya, apa? Yang mana? Airnya tidak menguap dan baju tidak kering. Iya, karena kenapa? Tidak ada matahari. Ya? Baju tidak akan kering dan tidak terjadi penguapan. Oke. Ini baju kita betul. Oke, benar ya. Jadi kalau tidak ada matahari, baju tidak bisa kering dan tidak terjadi. Oke, setuju dengan jawaban nomor kelompok ini? Setuju. Oke, setuju. Jadi jawabannya teman-teman sekalian sama ya? Oke, sama kan? Oke, nomor 2, apa tadi jawabannya? Mengembun. Mengembun. Sama tidak jawabannya adik-adik sekalian? Beda kami karena air menguap dan menjadi embun. Karena Air menguap dan menjadi embun. air menguap dan menjadi embun. Air menguap dan menjadi embun. Tapi terjadi proses pengembunan. Oke, cuman ada tambahan tadi karena terjadi penguapan. Oke, kalau dari kelompok sebelah? Karena terjadi proses pengembunan. Karena terjadi proses Tapi pengembunan. ada poin Bapak. Ya. Oke, jadi jawaban nomor 2 ini itu jawabannya tidak salah tambahan dari kelompok ini, dan jawaban yang pasti itu dia terjadi proses pengembunan detik air di jendela itu. Nah, atau kondensasi tadi dijelaskan kan? Oke, jadi tidak apa-apa kelompok sini, tapi tidak apa-apa kalau kalian hebat sudah mengutarakan pendapatnya kalian. Oke, jawaban nomor 3 tadi apa? Jumlah air bersih akan berkurang. Jumlah air bersih akan berkurang. Ada jawaban lain? Jawaban lain. Ya. Terjadi banjir, longsor, serta ketersediaan air bersih berkurang. Terjadi banjir Longsor dan air bersih berkurang. Oke, benar ya? Benar. Benar. Kalau ketersediaan Jumlah air bersih. air bersih berkurang, akan terjadi Banjir, longsor. kalau hutan ditebang ya, akan terjadi banjir dan longsor gitu. Benar. Jawaban dari kelompok ini benar, dan jawaban ini ada sama? Sama kan? Iya. Terjadi banjir dan longsor. dan longsor. Iya, jadi kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan. Boleh tidak kita menebang pohon? Tidak. Bolehkah kita menggunakan air secara berlebihan? Tidak. Habis. Tidak boleh ya. Oke, jadi sudah sepakat dengan 3 jawaban ini? Oke, Bapak rasa perwakilan dari kelompok ini sudah menjawab dan kita sudah sama-sama menanggapi. Jadi kurang lebih jawaban dari teman-teman sekalian juga seperti itu. Jadi diskusi kita, presentasi kita di nomor 1B cukup sekian. Teman-teman sekalian sudah terlibat dalam diskusi hari ini. Oke, untuk bintangnya, karena semua sudah berpartisipasi dalam menjawab, kalian semua sudah bersuara dalam diskusi hari ini, perwakilan kelompok silahkan menempelkan bintangnya satu persatu di nama kelompoknya. Oke, pertama kelompok yang di depan ini, karena mereka presentasi tadi. Saya tempelnya. Ini siapa mau tempel? Saya. Oke. Bapak satu saja. Kita mau berapa tadi? Satu saja. Sini. Iya. Ya, silakan ya. Bagian tengah juga bisa. Kita nggak banyak. Yeay. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oh, iya. Yeay. Kalian sudah mendapatkan 1 bintang pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan duduk anak. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan.
Gambar. Oke. Senang? Sudah peroleh bintang hari ini? Iya. Satu. Oke, sudah semua sama. Jadi semua kelompok sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Semua sudah berpendapat. Bapak juga senang dengan aktifannya kalian. Jadi terima kasih adik-adik sudah aktif di pembelajaran siklus air di nomor 1 diskusi ini. Dan ada tugas berikutnya, diskusi kreatif. Silahkan kalian kerjakan. Ini kerjakan sesuai imajinasinya kalian. Kembangkan kata-kata sederhana yang ada di pikirannya teman-teman sehingga jadi cerita yang unik, cerita yang indah gitu terkait proses terjadinya hujan. Oke, terima kasih sudah diingatkan Dinda. Baru sampai semua warnanya. Bapak kita kuning oranye. Stop. Bapak boleh pinjam. Oh iya, boleh Mbak pinjam. Tadi apa ini Pak? Apa tadi kita? Tenang. Menggambar, baca. Menggambar ya, terakhir siklus air. Terus habis digambar. Bapak tidak mau kasih pinjam. Beli. Oke. Dia mau pakai. Caranya seperti Kami baru mau pakai itu. baku tukar nak. Kami pinjam dulu, kami tidak pakai itu. Ya, baku tukar. Ya, Boleh panjang begini. boleh. Terserah kreativitasnya teman-teman. Di sini. Gambar kau jago gambar. Mungkin teman yang satu bisa bergambar matahari kah, teman yang lainnya bisa gambar awan-awan di sini. Pak Guru airnya ini tidak mau Oh diambil iya. kah? Kan ya. Bikin pohon. Bikin dulu. Apa? Oh iya pohon. Ayo silakan. Terus kita masa guru warna merah? Pinjam hijau. Ada baku tukar. Hijau masih sebentar dipakai. Ini nih mungkin bisa gambar apakah pohon. Tunggu Pak Guru warna lain. Warna apa? Warna biru. Warna biru masih sebentar dipakai. Warna coklat. Coklat. Itu dipegang sama Via. Via punya Oh, iya. coklatmu. Ya mungkin teman yang lain bisa bikin cerita singkatnya kah? Boleh sih. Sisir itu Tulis di sini. ini danau. Bapak masih ada punya coklat. Coklat. Oh iya paham. Ini coklat. Muara Tadi. Mungkin muara. ini kan jadinya begini. Iya. Kayak teluk jadinya. Iya. Siapa warna hijau pinjam saya? Baru jadi ini ketemunya. Masih pakai. Sabar ya. Oke. Nah, untuk presentasinya ini nanti adik-adik cukup mengangkat saja ya gambarnya. Dari tempat duduk saja Bapak boleh? Iya. Oke. Bapak kalau mau bercerita boleh. Boleh perwakilan satu orang saja bercerita ya. Kelompok lain. Tadi kan kelompok pertama sudah. Selanjutnya kelompok lain lagi. Kelompok ini dong Bapak. Hijau. Sabar. Kelompok lainnya nanti menanggapi. Jadi bisa bicara. Hijau. Apa? Biru. Biru. Kita mana ya? Pinjam. Hijau. Kuning. Ayo adik-adik. Laut. Pinjam. Lautnya biru gelap. Yo, nama. Mau hujan? Hujan? Jan. Ini hijau. Tangkap. Pinjam hijau. Tunggu. Tolong dulu. Gimana nih? Tunggu. Matahari terbit. Ayo, nanti temannya mau pinjam nih. Sebelah sini dulu. Apa? Ini cuma satu. Pinjam orange. Tidak ada di sini. Tapi ya, Bapak singkirkan dulu ini airnya. Oke, siap.
Nanti kalau sudah selesai gambarnya nanti ditempel di sini ya. Boleh. Oke, Bapak. Nanti tempel sini gambar. Nanti lembar kedua dicopot ya, dicopot baru nanti ditempelkan di sini. Gambar rumah di sini. Ya, taruh dulu dan sini. Pohon. Nyala. Apa sih warna apa? Mau. Warna hijau, punya warna hijaunya. Aduh, Dinda. Kayak mau gambar teluk palu. Pengen itu. Sesuai sekali. Si anunya? Sudah ada warna hijau Pak Guru. Oh. Apa ini? Iya, alur siklus airnya juga dibuat ya. Pohon apa? Inspirasi. Iya, keren sekali. Terima kasih, Bapak. Iya, semuanya keren ya. Kalian ada bakat menggambar di sini. Iya, saya. Keren sekali. Ini juga. Koli itu. Pinjam. Itu ada. Mau bikin dulu? Harusnya belum. Bikin saja apa prestasi. Iya, presipitasi. Bikin alurnya, maksudnya di gambar apa tadi itu Infiltrasi. Ekolusi bisa. Infiltrasi. Iya, Bapak ajak ekol. Ini tadi apa tadi? ekolusi. Koleksi itu. Itu kayak pertemuan antara air di permukaan bumi. Jadi ini. Iya, sudah. Sudah, nggak apa-apa ini. Biar jadi. Iya. Jadi perwakilan kelompok lain. Nama kelompoknya apa? Infiltrasi. Nama kelompok tulis nih ya. Kenapa? Aku sirintik. Hujan. Ain kenapa? Aku kurang Sakit? Guru, agak-agak demam. Agak-agak demam ya? Enggak lama lagi. Oke. Oke, adik-adik sudah? Dikit lagi, Bapak. Ayo, segera diselesaikan. Presipitasi. Apa? Partisipasi. Ya, saudara membaca. Presipitasi. Sudah, anak-anak? Sudah dong. Kalau pas keluar lagi. Sudah? Ih, siapa yang penggerak ini? Saya Enggak. jatuh. Mana? Ke bawah tadi. Di bawah cuci. Mana ini di depan Pak Guru? Iya. Pak Guru boleh minta tolong? Oh ya. Ini. Oke, sama-sama. Sudah? Tinggal bikin harapan Ya. supaya cantik. Iya, keren ya. Ya, lihat di situ satu tadi. Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Itu begini. Sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Ya. Oke. Siapa yang berani? Ayo, kelompok mana yang berani presentasi? Kelompok 3, Ju. Kelompok 1, kelompok 3, Ju. Ini kan kelompok Baca. Oh ya. Oke. Kelompok 3 mana yang akan menampilkan gambarnya? Kelompok 2 yang menceritakan cerita pendeknya. Oke. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kami akan menjelaskan yang kami gambar. Yang pertama itu ada
proses penguapan dari laut, sungai, dan sebagainya, yaitu disebut evaporasi, penguapan dari laut yang dibantu oleh matahari. Kemudian ada lagi penguapan dari tumbuhan yang disebut presipitasi. Transpirasi. Tidak apa-apa ya. Transpirasi temannya salah menyebutkan. Ya. Kemudian Oke, setelah lanjut. penguapan terjadi proses kondensasi yang terjadi di awan. Setelah terjadi kondensasi, turun hujan yang namanya presipitasi. Oke. Hujan. Setelah hujan turun, kemudian terjadi Iya. Ekolasi. ekolasi. Aduh, bapaknya tadi Koleksi. Harus ada ekonomi. Ya. Oke. Ekologi Bapak. Ekologi Bapak. Orang kali bilang nakalasi. Coba lihat dulu yang tadi itu. Iya, lihat ya. Ya, lihat ya supaya tidak ada miskonsepsi. Iya. Oh, koleksi. Koleksi proses pengumpulan air dalam Koleksi kan? Kemudian setelah itu terjadi pertukaran kembali yang dinamakan siklus air. Oke, sudah? Sudah. Nah, ada yang menanggapi gambarnya bagus? Mataharinya kecil. Matahari dari bumi kelihatan kecil. Iya. Tapi tidak sampai di bumi. Tidak sampai di bumi. Udah sudah sampai di sini. Cerita. Iya. Oh iya. Sebentar ya. Berarti sebagus ya? Bagus. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menampilkan gambarnya. Kalian hebat. Kerja kami tidak ditempel. Iya, sebentar. Tunggu ya. Apa tidak dapat cinta dan cinta mati. Nanti tunggu nak ya. Duduk. Kelompok 2, dengar ya adik-adik ya. Kelompok 2 akan mencari kelompok 2. Kelompok 1 mau bercerita? Bapak kira kelompok 1 mau bercerita. Jadi kelompok 2 ya yang bercerita ini. Oh iya. Tadi kelompok 1 sana. Oke. Ini kelompok 2. Oke. Baca dari sini Bapak. Iya. Oke. Dengar. Ya. Aku adalah sebuah rintik hujan yang jatuh ke bumi. Saat turun di tanah, aku meresap ke tanah bersama teman-temanku yang lain. Dan juga ada yang jatuh ke laut. Saat berada di laut, aku menguap karena ada sinar matahari. Setelah menguap, aku merasakan bahwa aku kembali menjadi awan bersama teman-teman yang lain. Dan setelah berkumpul jadi awan, ternyata aku kembali jatuh lagi ke bumi. Karena begitulah siklus aku si rintik hujan terjadi secara terus-menerus. Wah, yeay. Keren ya ceritanya ya. Iya bisa jadi film itu, film kartun. Terbentuknya titik hujan. Oke, terima kasih ya. Kelompok berikutnya mau menanggapi? Sudah bagus. Sudah bagus. Ceritanya. Bagus ceritanya. Silakan tunjukkan gambarnya kalian. Wah keren ya. Wah hebat kalian. Wah cantiknya. Iya. Ada perahunya. Bagus semua gambarnya kalian. Oke. Kita full. Sekarang gambarnya teman-teman sekalian silakan ditempel di sini. Tempel adik maju. Boleh dulu saya. Ini di bawah gambarnya. Satu aja. Gambarnya. Terus ini gua gambar. Itu gambar yang mau ditempel. Oke. Bisa dengan jawaban sih. Kasih pisah, Rik.
Kami kelompok 1. Cepat. Sabar. Sudah mau istirahat. Ayo, sudah mau istirahat. Oke. Tapi mau pakai bintang. MBG sudah datang. Di balik BG. Ya, sebentar ya nak ya. Sebentar jadi istirahat, ada pembelajarannya. Oke, bintang. Iya yang tempel. Untuk kegiatan kedua. Tempel. Ain, ayo supaya Maju kok tidak kok Ain tidak sehat. Dia sabar. Air lagi panas badannya. oh iya. Oke. Sudah ya? Tidak mau Belum dibuka. Belum dibuka. Ya, dapat. dapat 2 bintang kita ini. Kan nanti belajar lagi. Nanti belajar lagi dapat lagi bintang. Oke. Silakan duduk. Ya. LKPD-nya tadi Bapak boleh kumpul. Oke. Untuk oh ya. Oke, terima kasih ya. Ini Bapak nilai. Oke, masih semangat? Masih. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Semua sudah memahami, semua sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan baik. Teman-teman juga sudah berhasil menampilkan dan menyajikan gambar siklus air dengan baik, dengan menarik dan memperoleh nilai. Ada juga kelompok yang sudah berhasil menceritakan cerita pendeknya. Sangat baik, sangat bagus. Terima kasih adik-adik sekalian. Dan pertemuan kita minggu berikutnya, Bapak harap adik-adik sekalian bisa semangat terus belajar dan semangat terus mengembangkan diri adik-adik sekalian. Oke? Satu hal lagi yang Bapak minta, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, tanpa ditunjuk. Ayo, siapa? Ayo, masa tidak ada yang mau mengatakan kesimpulan hari ini? Satu kalimat sederhana saja yang membantu pemahaman kalian. Ayo. Ayo, silakan Anggita. Kesimpulan hari ini saya jadi tahu kenapa air di bumi tidak habis-habis. Ternyata karena ada siklus air. Ya, ada siklus air. Terus apa lagi? Ada yang hal lain lagi, hal baru yang adik-adik temukan dalam pembelajaran hari ini? Ternyata kalau kita jemur baju, Ya. mataharinya lagi bersinar terang, Ya. bajunya kita jadi kering karena bantuan matahari, Bapak. Kan Ya, seperti ya benar ya Anggita ya. Berikan tepuk tangan sama temannya. Oke, jadi kesimpulannya kalau tidak ada matahari baju kita tidak akan kering seperti pada tugas kita tadi kan. Oke, terima kasih. Adakah yang lain yang beri tanggapan? Tidak ada. Ya. Oke. Oke, baik. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semua merasa senang? Nah, Oke, tidak bosan kan? ya. Oke, berikutnya kita akan belajar dengan lebih semangat lagi ke depannya. Kita akan membuat hal-hal baru lagi. Mungkin kita akan bermain. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ada yang mau pimpin doa penutup? Nah, silakan Agung pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agung. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Bapak akhiri. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, terima kasih juga